Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik seluruh isi alam ini. Dan kita sebagai hamba Allah di dalam mengisi perjalanan hidup kita haruslah selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan Allah membimbing ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridha-Nya di dalam mengisi perjalanan hidup kita di alam dunia ini sampai di penghujung akhir kehidupan di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada. Marilah kita sama-sama untuk mengkaji ada 4 amalan yang mengantarkan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini harus mempunyai ilmu. Adapun ilmu yang kita tuntut, yang kita pelajari, yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam kenikmatan surganya Allah dan dapat menikmati kebahagiaan hidup di alam dunia ini. Banyak sekali orang-orang di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini menuntut ilmu hanya untuk kepentingan hidup di dunia yang hanya sesaat. Sehingga dari ilmu yang dituntutnya itu banyak dipergunakan untuk hal-hal yang menyerumuskan ke dalam nerakanya Allah. Ada 2 pilihan dalam hidup di alam dunia ini. Allah sediakan apakah manusia itu mau masuk ke dalam kenikmatan surganya Allah. Apakah manusia hanya hidup di alam dunia ini melampiaskan hawa nafsu sesuai dengan apa yang dibisikkan oleh setan sehingga menyerumuskan ke dalam nerakanya Allah. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita dapat menuntut ilmu yang dapat mengantarkan untuk masuk ke dalam kenikmatan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua yaitu kita harus selalu berzikir, mengingat kebesaran Allah, mengingat kepada kekuasaan Allah, bahwa hidup kita di alam dunia ini diatur oleh Allah dan kemana saja kita pergi dan kemana saja kita menuju tempat-tempat di mana tempat yang akan kita tuju itu. Mulailah berangkat dari rumah, berzikir, memohon pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu kita berzikir dalam perjalanan. Selama dalam perjalanan sampai ke tempat yang dituju, jangan sampai kita lepas dari berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita selalu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa tahu dalam perjalanan hidup kita itu, di perjalanan Allah mengambil ruh kita, kecelakaan atau apa saja mungkin Allah timpakan kepada saudara-saudara kita selama dalam perjalanan. Tetapi kalau kita selalu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup kita di alam dunia ini, insya Allah walaupun kita dalam kecelakaan di perjalanan, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga yaitu harus mengambil hikmah dari setiap kejadian peristiwa yang menimpa kepada diri kita, saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang Allah turunkan pada saat sekarang ini dengan berbagai macam kejadian, misalnya kebakaran yang terjadi hampir setiap hari,
banjir bandang yang telah meluluh lantahkan saudara-saudara kita, yang mana kita dapat melihatnya dari media sosial maupun media televisi, serta gunung meletus yang hampir di setiap tempat terjadi, yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat di sekitarnya. Dan belum lagi kejahatan-kejahatan yang merajalela pada saat sekarang ini. Ini merupakan peringatan dari Allah kepada semua umat manusia yang berada di muka bumi ini, bahwa dari setiap kejadian yang ditimpakan oleh Allah kepada umat manusia harus menjadikan pelajaran dan menjadikan hikmah dari dibalik kejadian itu, agar menjadikan kebaikan bagi kita yang masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mungkin kita dapat mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang menimpa kepada saudara-saudara kita di daerah-daerah dengan terkenanya banjir bandang yang telah meluluh lantahkan di daerahnya, gunung meletus, gempa bumi yang telah meluluh lantahkan di daerah yang terkena dampaknya. Mudah-mudahan kalaulah menimpa kepada kita pada saat sekarang ini, kita sedang berada dalam mengingat menjalankan perintah Allah serta meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya, insya Allah kita akan diselamatkan. Tetapi sebaliknya, jika seandainya terjadinya berbagai macam bencana yang menimpa kepada saudara-saudara kita, tetapi ada saudara-saudara yang tidak tersentuh hatinya, tidak mau mengambil pelajaran dari berbagai macam peristiwa itu, terus-menerus melakukan kejahatan di dalam kehidupannya, terus-menerus melakukan kemaksiatan dalam perjalanan hidupnya, maka tunggulah azab Allah yang akan ditimpakan oleh Allah setiap saat kepada umat manusia di muka bumi ini. Dan yang keempat yaitu kita harus membiasakan bersedekah. Sedekah merupakan salah satu kebaikan yang harus kita laksanakan dan tunaikan. Kalaulah Allah mungkin memberikan kemudahan-kemudahan dari setiap perolehan rezeki yang diterimanya, maka keluarkanlah untuk sedekah. Kalaulah sudah mungkin pas untuk bisa mengeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya. Jangan sampai harta kekayaan yang kita usahakan dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini menjadikan azab bagi kita dan azab bagi keluarga kita. Tetapi mudah-mudahan dari setiap perolehan rezeki, usaha-usaha yang kita lakukan itu menjadikan keselamatan serta keberkahan untuk kelangsungan hidup di alam dunia ini, dan menjadikan pula keselamatan untuk kelangsungan hidup kita di dunia dan kelangsungan nanti tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan di akhirat kelak. Saudara-saudara dan sahabat-sahabat di mana saja berada, saya ingin menyampaikan salah satu doa yang diberikan oleh guru saya, yang mana doa ini silahkan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara amalkan dalam kehidupan sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wa a'udzu bika minal azzi wal kasali wa a'udzu bika minal zubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatiz zaini wa qahri rizal. Yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung padamu dari kesusahan dan kedukaan, dan aku berlindung padamu dari penyakit lemah dan sifat malas, dan aku berlindung padamu daripada sifat kikir dan pengecut, dan aku berlindung daripadamu daripada tekanan hutang dan penggagahan oleh kemenangan musuh. Marilah kita simpulkan dari doa ini, ada 8 perkara dalam menghadapi kehidupan. Yang pertama
yaitu kesusahan. Dan yang kedua yaitu duka cita, kesedihan. Dan yang ketiga lemah hati. Dan yang keempat malas. Dan yang kelima bakhil. Yang keenam pengecut. Yang ketujuh hutang. Yang kedelapan di dalam bayang-bayang orang lain, utang budi, kemerdekaan diri. Dari kedelapan perkara dalam menghadapi kehidupan yang telah kita bacakan di dalam doa, mudah-mudahan ini menjadikan bekal untuk kehidupan kita ke depan, di mana setiap manusia pasti akan mengalami kesusahan, yaitu hammi. Dan yang kedua, pasti manusia mengalami kesedihan dan lemah hati. Mudah-mudahan setiap kesusahan yang kita alami dalam kehidupan di alam dunia ini, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon, meminta jalan keluarnya, keluar dari kesusahan dan kesulitan hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan perintah Allah, melaksanakan yang wajib maupun yang sunnah, bangun di sepertiga malam yang terakhir, memohon kepada Allah agar dapat mengeluarkan dari berbagai macam kesusahan-kesusahan yang dialami dalam kehidupan di alam dunia ini. Insya Allah kalau kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengabulkan permohonan kita. Adapun kesedihan, mungkin ada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, bencana atau ditinggalkan keluarganya, mengalami kesedihan, maka ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa segala sesuatu itu asal dari Allah, kita kembalikan lagi kepada Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita menyadari bahwa kita itu tidak ada daya, upaya, kekuatan, dan tidak mempunyai apa-apa, karena hanya Allah lah pemilik seluruh isi alam ini, pemilik seluruh isi makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan yang ketiga yaitu lemah hati. Kalau kita hati ini lemah dari keimanan kita, tidak diperkuat dengan ilmu untuk mencapai derajat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lemah hati ini harus kita singkirkan dengan semangat menuntut ilmu untuk mencapai kebahagiaan hidup di alam dunia ini. Semoga dengan kita memohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kelemahan hati kita itu, Allah bersihkan hati kita dari bisikan-bisikan iblis yang terkutuk, yang menjerumuskan ke jalan yang menyesatkan kepada kita dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Dan yang ketiga yaitu sifat malas. Inilah yang menjadikan penyebab kita di dalam kehidupan ini untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Kalau kita mempunyai sifat malas, malas kita mau menuntut ilmu, malas kita mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah, malas untuk belajar, memberikan pencerahan untuk menuntut ilmu, untuk kebaikan hidup di dunia dan di akhirat, maka kerugianlah yang akan kita peroleh kalau kita menjadi orang yang pemalas hidup di alam dunia ini. Tumbuhkanlah semangat hidup di alam dunia ini, semangat menuntut ilmu, semangat berusaha, semangat mengamalkan ilmu. Walaupun hanya sedikit kita punya ilmu, tetapi kalau kita terus mengamalkannya, insya Allah, Allah akan menambah ilmu kepada kita. Dan yang selanjutnya yaitu setiap manusia itu mempunyai sifat bakhil, kikir, pelit. Inilah yang
akan mencelakakan hidup manusia. Misalnya ada saudara-saudara kita yang mempunyai keluasan harta kekayaannya, tetapi pelit, kikir, tidak mau membantu kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan bantuan dan pertolongan selalu uluran tangannya. Tidak mau membantu kepada anak yatim, fakir miskin di sekitarnya. Maka orang yang pelit, yang kikir, yang bahil ini, insya Allah nanti kalau kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, neraka jahanamlah tempat tinggalnya. Maka dari itu kepada saudara-saudara yang mempunyai keluasan harta kekayaannya, jadilah orang yang dermawan, yang peduli kepada sesama kita yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Peduli kepada fakir miskin, peduli kepada anak yatim. Karena banyak sekali orang-orang yang melimpah harta kekayaannya pada saat-saat sekarang ini hanya melampiaskan hawa nafsunya untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarga, kelompok dan golongannya. Tidak peduli untuk memperhatikan kepada orang lain yang membutuhkan uluran. Seperti halnya banyak saudara-saudara kita yang terkena bencana alam. Tidak peduli untuk memberikan uluran bantuan, padahal mampu untuk bisa membantu meringankan bebannya kepada saudara-saudara kita yang mungkin terkena bencana atau kesulitan-kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mempunyai keluasan harta kekayaannya menjadikanlah orang kaya yang dermawan, yang peduli kepada sesama kita yang membutuhkan bantuan dan pertolongannya. Dan yang keenam yaitu janganlah menjadi orang yang pengecut. Menjadi orang yang mungkin dalam kelangsungan hidupnya itu takut. Takut berbuat untuk kebaikan. Takut jika seandainya melakukan kesalahan, tidak mengakui kesalahannya. Padahal setiap kesalahan yang diperbuat oleh umat manusia itu seharusnya kalau kita sadar mengerti merupakan ujian dari Allah sampai di mana di dalam menghadapi kesulitan atau kesalahan-kesalahan yang diterimanya itu untuk bisa bertaubat dengan taubatan nasuha. Kalau kita menjadi orang yang jantan mengakui atas kekeliruan, kesalahan yang telah diperbuatnya selama dalam perjalanan hidupnya. Dan yang ketiga yaitu orang yang mempunyai hutang. Inilah yang menyebabkan manusia terjerumus ke jalan yang menyesatkan dikarenakan terlilit oleh hutangnya di alam dunia ini. Ini merupakan ujian dari Allah. Kalau ada saudara-saudara kita yang terlilit utangnya, jangan sampai terjerumus untuk meminjam pinjaman yang akan melilit kepada pribadinya. Tetapilah arahkanlah ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Kalaulah kita mampu untuk dapat membantunya, bantulah sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita arahkan, kita bangkitkan semangatnya dari keterpurukannya itu. Sehingga jangan sampai tenggelam di dalam menghadapi masalah utang piutangnya, tetapi dapat bangkit kembali dan semangat kembali hidupnya menjadi insan yang beriman dan bertakwa, sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah jalan keluar, nasihat-nasihat yang baik pada saudara-saudara kita yang terlilit dengan utang piutangnya. Dan yang terakhir yaitu di dalam bayang-bayang orang lain, yaitu kita kadang-kadang saudara-saudara kita mempunyai utang budi kepada saudara-saudara kita yang telah berbuat baik kepada kita. Tetapi kadang-kadang tidak bisa membalas utang budi yang telah disampaikan, yang telah diperbuat oleh saudara-saudara kita terhadap saudara-saudara yang lainnya. Maka dari hutang budi ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, mendoakan
kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita itu. Mudah-mudahan menjadikan amal soleh, amal kebaikan untuk dapat menjadi insan yang beriman dan bertakwa, sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara dan sahabat-sahabat di mana saja berada, itulah mungkin sekelumit di dalam kajian ilmu pada saat sekarang ini yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat di mana saja berada. Mudah-mudahan menjadikan penggugah untuk kelangsungan hidup kita untuk menatap masa depan menjadi lebih baik lagi dari perjalanan hidup sebelumnya. Dan mudah-mudahan pula Allah membimbing ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.